kembali di CNBC Indonesia dan masih bersama saya, Syafinas Nasyar. Diskusi akan kami lanjutkan bersama dengan Presiden Direktur dari Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Pak Tony, kita lanjutkan kembali, Pak. Environmental, social governance, ini juga menjadi perhatian Pak Jokowi dalam kunjungannya ke Freeport Indonesia. Sebetulnya seperti apa Pak sejauh ini peran Freeport Indonesia khususnya untuk Mimika dan Papua untuk apalagi untuk lebih besar lagi Pak dampaknya ke Indonesia? Jadi memang dari awal kami adalah salah satu prime mover dari ekonomi di Papua. Terlebih khusus lagi ekonomi di Kabupaten Mimika. Saat ini kami berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Mimika itu sekitar hampir 70%. Dan untuk ekonomi Papua itu kami berkontribusi terhadap PDRB Papua itu sekitar 35%. Dan saya kasih contoh, di semester triwulan kedua, semester pertama ya di 2022, itu ekonomi Papua itu tumbuh 14%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini 49% dari sektor penggalian dan pertambangan, yang mana adalah dimotori oleh PT FI. Jadi keberadaan kami memang sangat bermanfaat bagi Mimika, Papua, dan juga ekonomi Indonesia. Untuk ekonomi Indonesia, kami di tahun 2022 itu berkontribusi sekitar $2 miliar, tahun 2021. Dan diharapkan tahun ini akan bisa mencapai $4 miliar, atau kalau di kurs itu sekitar hampir 60 triliun ya. 60 triliun ini kan bukan jumlah yang kecil, dan kedepannya sampai 2041 itu diharapkan kami bisa berkontribusi sekitar $80 miliar, itu sekitar hampir 1.200 triliun untuk negara ya. Dan ini tentu saja adalah bagian dari bagaimana kami melakukan proses penambangan agar supaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Tapi tidak hanya faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial juga sangat kita perhatikan. Contoh lah, misalnya dari faktor sosialnya, kami itu setiap tahun lalu kami melakukan investasi sosial itu sekitar 1,5 triliun. Dan rata-rata ke depannya sampai dengan 2041 investasi sosial kami itu kira-kira rata-rata sekitar 1 sampai 1,5 triliun per tahun. Dan ini bentuknya langsung dirasakan oleh masyarakat berupa kesehatan. Jadi masyarakat 7 suku yang berdomisili di Kabupaten Mimika itu berobat gratis. Sudah 20 tahun yang lebih mereka berobat gratis, dari mulai masuk angin sampai operasi besar mereka semuanya berobat gratis. Dan juga ada bidang pendidikan di mana ada lebih dari 12.000 beasiswa yang kita berikan. Dan kita juga sudah mendirikan yang namanya Sekolah Taruna Papua, boarding school pertama di Papua, yang mendidik anak-anak mulai dari SD sampai dengan SMA dengan diberi nutrisi yang cukup, bahkan nutrisi yang lebih, supaya mereka bisa bersaing dengan rekan-rekan yang lain dari luar Papua. Dan tentu saja dari segi lingkungan juga sangat diperhatikan. Kita ada program reklamasi dan rehabilitasi yang saat ini sudah lebih dari 3.000 hektar yang direklamasi, ditanami, dan nanti tambang juga ada program pasca tambang, di mana dari rencana yang ada sekarang itu sekitar hampir 7 triliun yang sudah kita cadangkan, sudah kita kesampingkan untuk program pasca tambang tersebut. Nah, berbicara tentang pasca tambang, Pak, boleh dong kami diberikan gambaran lebih jelas rencana pasca tambangnya ini seperti apa, tentunya agar aman dan berkelanjutan ya Pak, nggak berhenti sesaat. Ya, jadi kita melakukan area-area yang sudah tidak aktif lagi, kan pada saat pasca tambang itu akan selesai tambangnya. Area-area contoh Grasberg open pit sekarang kan sudah tidak beroperasi, itu sudah kita tanami kembali. Tapi kalau di Grasberg open pit itu di ketinggian 4.200 meter, jadi tanaman yang ada tuh hanya rumput dan perdu. Dan daerah tailing terutama yang luasnya sekitar 23.000 hektar itu akan kita hijaukan kembali, karena tailing ini bukan beracun. Tailing tidak beracun. Sudah dilakukan berbagai macam uji lab, tailing itu tidak beracun. Jadi
pohon-pohonan bisa tumbuh, ikan-ikan bisa hidup, udang bisa hidup. Dan ini semua akan kita hijaukan kembali, dan ini merupakan living document yang kita komunikasikan dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, nantinya akan dijadikan apa. Tapi intinya adalah kita sudah menyiapkan program untuk itu, yang masih menjadi living document akan dijadikan wilayah apa. Bisa juga menjadi area perkebunan yang produktif, bisa juga menjadi area konservasi, dan bisa juga menjadi area ekoturism dan lain sebagainya. Tapi ini semuanya akan direhabilitasi dan direklamasi. Oh, seberapa penting sih Pak sebenarnya ESG ini untuk mendorong investasi di sektor minerba? Karena kan banyak sekali nih investor yang concern di sini, Pak. Jadi itu penting sekali. Sejak kita mulai menambang sebenarnya adalah bahwa kita sudah harus merencanakan bagaimana akhir dari tambang ini. Jadi itu adalah bagian dari dokumen yang harus kita sampaikan kepada Kementerian SDM. Dan tentu saja, apalagi sekarang ini, yang namanya pengelolaan lingkungan, ESG, green economy, dan lain sebagainya, itu adalah keniscayaan. Yang mana suka atau tidak suka harus kita lakukan. Dan contoh lah, misalnya PT FI, kami berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon 30% pada tahun 2030. Dan ini contoh, misalnya pengoperasian kereta yang menggunakan listrik, ini menurunkan emisi karbon yang sangat besar. Penanaman mangrove yang kemudian akan sekitar 100 hektar per tahun yang kita lakukan, itu akan dapat menyerap karbon lebih banyak lagi. Dan juga program-program lainnya yang saya sebut sebagai development by design. Itu pada saat kita mulai program, kita sudah menghitung atau memperhitungkan ESG ini. Jadi faktor lingkungan, faktor sosial sudah dihitung pada saat dari awal kita memulai membuat program. Apa aja Pak yang menjadi tantangannya untuk menekan emisi tersebut Pak, khususnya di sektor tambang? Itu tadi program yang bisa kita lakukan, kita merehabilitasi lahan, menanam kembali, ada sekitar 4.800 hektar yang akan kita tanam kembali, di samping yang sudah kita tanam kembali, ini tentu akan menyerap karbon lebih banyak. Dan penggunaan B30 ya untuk pembangkit listrik kami juga kita sedang membangun pembangkit listrik tenaga minyak dan gas, di mana kita akan menggunakan B30 sebagai bahan bakar. Tentu ini adalah biofuel ya, biofuel, sehingga tentu akan mengurangi emisi karbon yang terjadi. Dan juga berbagai program kita di rantai pasok atau supply chain kita. Oke, kalau misalkan terkait operasional tambang yang lebih ramah lingkungan seperti apa Pak? Tambang bawah tanah ini tentu akan lebih ramah lingkungan daripada tambang terbuka. Jadi ini adalah bagian tambang ya, kita tahu semuanya bahwa tambang itu adalah non-renewable resources. Dia suatu saat akan habis dan akan terjadi ekstraksi gitu ya. Tapi tentu saja pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara yang sustainable. Karena program kita adalah intinya bagaimana melakukan sustainable safe production. Dan satu lagi faktor yaitu bagaimana kita juga mengajak masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, menciptakan UMKM dari masyarakat sekitar wilayah kerja kita, yang sekarang ini ada sekitar hampir 200 yang kita bina. Ada beberapa yang sudah menjadi perusahaan besar bahkan, dan 200 ini kira-kira revenue-nya sekitar 250 miliar sudah. Jadi ini diharapkan juga dapat sustainable walaupun nanti operasional PT Freeport sudah berhenti. Oke, Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang kinerja, ini dengan adanya windfall komoditas pertambangan. Tapi di satu sisi juga Pak Jokowi baru saja mengeluarkan larangan ekspor sejumlah bentuk tambang. Lantas seberapa besar nih Pak produksi Freeport Indonesia tahun 2022 ini, dan seberapa besar juga dampak dari larangan itu terhadap perusahaan? Jadi kami kan sekarang ini sedang membangun smelter. Saat ini, tahun ini kami akan memproduksi sekitar 3,4 juta ton konsentrat. Dan saat ini, karena smelter yang ada sekarang itu hanya mampu menampung 1 juta ton. Sisanya masih diekspor, karena memang dibolehkan untuk itu. Karena kami sedang membangun smelter kan. Kalau nggak membangun smelter, ya nggak boleh ekspor. Ya. Tapi boleh karena masih membangun smelter. Dan pada saat akan selesai smelternya, itu seluruhnya produksi kami itu akan diolah dan dimurnikan di dalam negeri.
Jadi nanti dalam negeri akan memproduksi katoda tembaga, emas batangan, dan juga perak batangan. Semuanya akan diproses di dalam negeri pada tahun 2024 nanti. Oke, smelter itu udah sampai mana Pak perkembangannya Pak? Yang di Sekarang Gresik? ini sudah 37%. Dan di akhir tahun ini akan mencapai 50% progresnya. Di akhir 2023 akan 100% mechanical completion. Dan kemudian dilakukan pre-commissioning dan commissioning. Dan diperkirakan bulan Mei 2024 sudah berproduksi. Mei 2024 sudah aktif produksi begitu ya Pak. Ini juga kalau misalkan berbicara tentang akhir tahun mencapai target 50% sesuai juga dengan targetnya dari Menteri SDM ya Pak ya? Iya, sesuai. Oke Pak, ini membangun smelter Pak, perlu biaya berapa sih Pak? Apakah ada nilai investasinya juga Pak di sana? Smelter yang sedang kita bangun itu memerlukan biaya $3 miliar atau sekitar berapa itu? 42 triliun, 43, 45 triliun kira-kiranya. Dan memang itu adalah komitmen kami sesuai dengan kesepakatan pada saat konversi kontrak karya menjadi IUPK di bulan Desember 2018. Komitmen kami sesuai juga yang diminta oleh Pak Presiden adalah bahwa investasi 51% dan itu sudah dilaksanakan dan harus membangun smelter. Dan ini akan kita selesaikan pada waktunya tadi saya sampaikan agar supaya memang apa yang menjadi kesepakatan itu bisa betul-betul terlaksana dengan baik. Iya. Pak, saya ingin kembali dengan pertanyaan saya tadi Pak, bahwa Jokowi ini melarang ekspor sejumlah produk tambang. Menurut Bapak sendiri, menurut hemat Bapak, apakah besar potensi Indonesia untuk menjadi negara yang tidak lagi ekspor raw material secara 100% Pak? Atau mungkin itu masih mimpi yang terlalu panjang untuk kita kejar Pak? Jadi seperti halnya di PT Freeport Indonesia, ini kan kalau dibilang raw material adalah bahwa yang kami produksi sebenarnya bukan raw, tapi juga bukan sudah produk akhir. Yang kami produksi dari ditambang biji tembaga, kemudian diolah menjadi konsentrat tembaga. Ini nilai tambahnya sudah besar, sudah 95%. Dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga, itu ada tambahan lagi nilai tambah 5%. Dan ini yang diproses di smelter tembaga. Dan selanjutnya kan lumpur anoda yang tadinya masih diekspor akan juga dimurnikan di Indonesia sehingga menjadi emas batangan dan perak batangan. Dan tentu saja ini akan sangat mendorong hilirisasi. Harapan kami adalah katoda tembaga kami juga bisa dimanfaatkan oleh industri yang lebih hilir lagi di Indonesia supaya jangan diekspor. Jadi industri yang lebih hilir lagi perlu tumbuh. Nah, potensi tadi pertanyaannya potensi dari Indonesia bagaimana? Tentu sangat besar potensi Indonesia. Kalau semuanya kemudian diproses, dimurnikan di dalam negeri, tentu investor yang lebih hilir lagi akan berusaha masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ada sumber daya, ada produk yang ada di Indonesia yang sudah merupakan produk akhir yang bisa langsung dimanfaatkan. Contohlah katoda tembaga untuk pabrik kabel, untuk mobil listrik, dan lain sebagainya. Oke, tapi sebenarnya apa saja sih Pak yang menjadi tantangan dari hilirisasi ini? Apakah mungkin dari pendanaan? Bagaimana sebenarnya minat investor asing untuk masuk ke hilirisasi di Indonesia Pak? Jadi kalau ditanya minat investor asing untuk mengkonsumsi produk akhir dari proses hilirisasi tambang itu tentu saja sangat besar. Contoh, ini tembaga, contoh tembaga. Tembaga itu 65% tembaga di dunia itu digunakan untuk menghantar listrik. Dan sekarang ini sedang rame-ramenya orang bikin power plant yang renewable. Contoh lah, misalnya solar panel. Solar panel itu setiap megawatt membutuhkan tembaga 4 ton. Wind farm, PLT Bayu ya, itu membutuhkan, setiap mega membutuhkan tembaga 1,5 ton. Mobil listrik membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada mobil konvensional. Dan ini menjadi modal utama dari industri tembaga di Indonesia. Ya, modal utama untuk menarik para pabrikan-pabrikan itu untuk datang ke Indonesia. Untuk membangun pabriknya di sini supaya bahan bakunya bisa langsung didapat. Maksudnya bahan baku untuk mobil listrik itu yang sudah berupa katoda tembaga atau pabrik kabel dan lain sebagainya.
Oke, baik Pak. Terakhir untuk menutup diskusi kita Pak. Jadi target ke depannya baik dari inovasi ataupun target penghasilan, apalagi Pak yang akan diraih oleh Freeport? Jadi target ke depan kami sesuai dengan pesan Pak Presiden pada saat berkunjung ke Tembagapura, beliau berpesan pada saya untuk dapat melaksanakan operasional tambang ini dengan cara yang hati-hati karena ini sangat penting bagi ekonomi Kabupaten Mimika, ekonomi Papua, dan juga Indonesia. Sehingga bisnis plan yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menambang secara aman dan berkelanjutan sampai 2041 dengan cara yang lebih efektif, lebih efisien, supaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Tony Wenas atas waktunya. Semoga cita-cita ini bisa menjadi cita-cita yang terkabul, terlaksana tanpa adanya kendala ya Pak ya. Amin. Terima kasih, Syaf. Baik, terima kasih Pak Tony Wenas. Dan pemirsa, demikian hasil diskusi saya bersama dengan Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Saksikan terus CNBC Indonesia Beyond Business.